Karena selingkuhannya keguguran, suamiku menjebloskanku ke penjara selama 2 tahun. Setiap bulan dia datang menjenguk, tapi aku selalu menolak untuk bertemu. Hari kebebasanku adalah hari di mana dia kehilangan segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudut pandang Kirana. Suara besi beradu dengan besi terdengar memekakan telinga. Itu adalah suara gerbang utama lapas wanita Pondok Bambu yang sedang digeser perlahan oleh petugas. Di hadapanku, dunia luar terlihat abu-abu, tersamar oleh tirai hujan yang turun begitu derasnya, seolah langit Jakarta sedang menangis menyambut kepulanganku. Aku melangkah keluar. Kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit tipis langsung disambut oleh genangan air yang dingin. Angin kencang menerpa wajahku, menusuk hingga ke tulang, tapi aku tidak peduli. Dingin di luar sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dinginnya lantai sel isolasi yang telah menjadi temanku selama 730 hari terakhir. Aku mengenakan satu-satunya pakaian layak yang kusimpan selama 2 tahun ini. Sebuah kemeja putih yang kini warnanya sudah memudar menjadi kekuningan dan celana bahan hitam yang terasa longgar di pinggangku. Tubuhku menyusut drastis. Dulu, suamiku, tidak, pria itu, selalu memuji betapa pasnya gaun-gaun mahal membalut tubuhku. Kini, aku hanya tampak sisa-sisa manusia yang bertahan hidup. Seorang sipir wanita di pos penjagaan menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mungkin kasihan, mungkin juga lega karena satu narapidana telah pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, begitu kaki ini melangkah melewati gerbang, aku tidak akan pernah menengok ke masa lalu yang ada di balik tembok tinggi berduri itu. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap terparkir tepat di depan area penjemputan. Mobil itu begitu mewah, begitu bersih, sangat kontras dengan lingkungan sekitarku yang becek dan kotor. Seorang pria turun dari kursi pengemudi sambil membawa payung hitam besar. Dia berlari kecil menghampiriku. Itu Bimo, asisten kepercayaan Dimas. Bimo terlihat canggung. Dia berdiri di hadapanku, melindungiku dari hujan dengan payungnya, sementara bahunya sendiri basah terkena air. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan aku bisa melihat keterkejutannya. Mungkin dia kaget melihat betapa hancurnya penampilan istri bosnya ini. Rambutku yang dulu terawat kini kasar dan dipotong pendek asal-asalan. Kulitku pucat dan penuh goresan-goresan kecil. "Selamat siang, Nyonya Kirana," sapa Bimo. Suaranya terdengar ragu, tidak tegas seperti biasanya saat dia mendampingi Dimas di kantor. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya datar. "Tuan Dimas meminta saya menjemput Anda," lanjut Bimo buru-buru, seolah takut aku akan lari. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal, serta sebuah kunci kartu. "Tuan Dimas tidak bisa datang karena ada rapat direksi yang tidak bisa ditinggalkan, tapi beliau sudah menyiapkan segalanya untuk Nyonya." Bimo menyodorkan barang-barang itu ke arahku. "Ini kunci apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Apartemen full furnished. Nyonya bisa langsung tinggal. Dan di dalam amplop ini ada kartu kredit unlimited serta uang tunai untuk kebutuhan Nyonya sehari-hari," Tuan Dimas bilang. Bimo menelan ludah, tampak berat menyampaikan pesan selanjutnya. "Tuan Dimas bilang, anggap ini sebagai uang damai. Beliau ingin Nyonya memulihkan diri dulu sebelum kita bicara soal kelanjutan hubungan kalian." Aku memandangi kunci dan amplop itu. Benda-benda yang bagi banyak orang adalah impian, simbol kemewahan dan kenyamanan. 2 tahun lalu, mungkin aku akan menerimanya dengan senang hati. Tapi sekarang, benda-benda itu terlihat menjijikkan di mataku. Itu adalah simbol penghinaan. Dia pikir 2 tahun hidupku yang hilang, harga diriku yang diinjak-injak, dan nama baikku yang hancur bisa dibeli dengan apartemen dan kartu plastik? Tanganku terulur perlahan. Bimo tampak lega, mengira aku akan menerimanya. Dia bahkan sudah tersenyum tipis dan hendak membukakan pintu mobil untukku. Aku mengambil kunci dan amplop itu. Dingin dan kaku. "Bimo," panggilku pelan. Suaraku terdengar serak, jarang digunakan untuk bicara panjang lebar selama di dalam sel. "Ya, Nyonya," bilang pada Tuan Dimas, kataku sambil menatap tepat ke manik matanya yang gelisah.
Kirana yang dia kenal sudah mati di dalam sana. Detik berikutnya, aku berjalan menuju selokan terbuka yang ada di pinggir jalan. Air di selokan itu hitam pekat, bercampur sampah plastik dan limbah pasar. Di depan mata Bimo yang terbelalak kaget, aku menjatuhkan kunci apartemen mewah dan amplop tebal itu ke dalam selokan. Plung! Benda-benda itu langsung tenggelam di telan air keruh yang bau. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Teriak Bimo panik. Dia hampir saja melompat untuk mengambilnya, tapi dia sadar itu sia-sia. Air selokan itu mengalir deras membawa pergi. Itikat baik, bosnya. Jangan pernah panggil aku nyonya lagi, kataku dingin, dan jangan pernah ikuti aku. Tanpa menunggu jawaban, aku membalikkan badan dan berjalan menembus hujan. Aku tidak butuh payungnya. Aku tidak butuh mobil mewahnya. Bimo terpaku di tempatnya, terlalu syok untuk mengejar. Dia hanya bisa melihatku berjalan menjauh, menyeret kakiku yang mulai terasa perih. Aku berjalan menuju jalan raya. Sebuah angkutan umum berwarna merah kusam melintas. Aku melambaikan tangan. Angkot itu berhenti, memuncratkan air kubangan ke trotoar. Aku naik ke dalamnya. Baunya apek, campuran bau keringat, asap rokok, dan jok basah yang tidak pernah kering. Tapi bagiku, ini adalah aroma kebebasan. Aku duduk di pojok, memeluk tas kain lusuh berisi sisa barang-barangku. Di seberangku, seorang ibu-ibu menatapku aneh, mungkin karena aku basah kuyup dan tatapanku kosong. Aku menyandarkan kepala ke jendela kaca yang bergetar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes, menyatu dengan air hujan di pipiku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Dimas masih berpikir dia bisa mengatur hidupku. Dia pikir aku akan kembali menjadi istri penurut yang menunggu di apartemen mewah, seperti boneka simpanan. Dia salah besar. Kirana yang lembut, yang selalu menyiapkan sarapan, yang selalu tersenyum menyambut suaminya pulang, sudah tidak ada. Wanita itu sudah dibunuh perlahan-lahan oleh vonis hakim yang tidak adil, oleh cemoohan narapidana lain, dan oleh dinginnya lantai penjara setiap malam. Yang tersisa kini hanyalah seorang wanita dengan hati yang berlubang, dan satu-satunya tujuan hidupku sekarang adalah bertahan hidup tanpa bayang-bayang pria itu. Mobil mewah Bimo mungkin sudah hilang dari pandangan, tapi aku tahu, ini baru permulaan. Dimas tidak akan melepaskanku begitu saja, dan aku harus siap. Angkot terus melaju membelah kemacetan Jakarta yang kejam. Aku meraba saku celanaku, memastikan uang receh sisa upah kerjaku di bengkel kerajinan tangan lapas masih ada. Cukup untuk makan satu kali dan ongkos menuju tempat satu-satunya orang yang mungkin masih mau menerimaku. Walaupun aku tahu, jalan di depan sana akan jauh lebih terjal daripada 2 tahun yang kulewati di balik jeruji besi. Sudut pandang, Dimas. Gelas kristal di tanganku berembun. Isinya cairan berwarna ember yang belum kusentuh sejak 10 menit lalu. Aku berdiri di depan jendela besar kantorku di lantai 45, sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Dari sini, Jakarta terlihat kecil, seperti mainan Lego yang basah diguyur hujan deras. Pikiranku tidak ada di sini. Pikiranku ada di gerbang lapas Pondok Bambu. Seharusnya Bimo sudah sampai di sana. Seharusnya Kirana sekarang sudah duduk nyaman di jok kulit mobilku. Mungkin sedang menangis terharu membaca surat permohonan maafku, atau mungkin sedang mengagumi foto apartemen yang kusiapkan untuknya. Aku tahu aku salah. 2 tahun ini aku jarang menjenguknya. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tidak sanggup melihat tatapan matanya yang menuduh. Dan setiap kali aku datang, dia selalu menolak bertemu. Itu menyakitkan egoku. Tapi hari ini berbeda. Hari ini dia bebas. Aku yakin, setelah merasakan kerasnya penjara, Kirana akan melunak. Dia butuh aku. Dia sebatang kara, orang tuanya sudah meninggal, hanya ada neneknya yang sakit-sakitan. Kemana lagi dia akan pergi kalau bukan kembali padaku? Uang dan kenyamanan yang kutawarkan pasti akan meluluhkan hatinya yang keras. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, perintahku tanpa menoleh. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Itu langkah Bimo. Tapi ada yang aneh. Temponya lambat, tidak sigap seperti biasanya. Aku memutar kursi kebesaranku. Bagaimana? Dia sudah di apartemen? Apa dia suka dengan? Kalimatku terhenti saat melihat kondisi Bimo.
Dia basah kuyup. Jas mahalnya kotor oleh cipratan lumpur di bagian bawah. Rambutnya lepek. Dan yang paling membuatku cemas adalah wajahnya. Wajah itu pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu. "Di mana Kirana?" tanyaku tajam. Bimo menunduk, tidak berani menatap mataku. "Maaf, Tuan. Nyonya Kirana," dia menolak ikut. Rahangku mengeras. "Menolak? Apa maksudmu menolak? Kau sudah berikan kuncinya? Kau sudah berikan kartunya?" Sudah, Tuan. Tapi..." Bimo tergagap. "Nyonya membuangnya." "Membuang apa?" Aku berdiri, suaraku meninggi. "Membuang semuanya, Tuan. Kunci apartemen, kartu kredit, uang tunai. Nyonya membuangnya ke selokan di depan gerbang lapas." Darahku mendidih. Berani-beraninya dia. Aku sudah merendahkan diri memberinya fasilitas mewah setelah apa yang dia lakukan pada Elisa, dan dia malah membuangnya ke sampah? "Dia bilang apa?" desisku. Bimo mengangkat wajahnya sedikit, matanya menyiratkan ketakutan. "Nyonya bilang sampaikan pada Tuan Dimas, Kirana yang dia kenal sudah mati di dalam sana." Aku terhenyak. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari yang kuduga. Hening menyelimuti ruangan besar itu. Hanya suara hujan yang memukul kaca jendela yang terdengar. "Lalu dia pergi kemana?" tanyaku pelan, menahan emosi. "Nyonya naik angkutan umum, Tuan. Saya tidak tahu tujuannya. Saya tidak berani menahannya." Sorot matanya, Tuan sangat berbeda. Nyonya terlihat kosong. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Dasar wanita keras kepala. Biar saja dia merasakan susahnya hidup di jalanan. Nanti kalau uangnya habis dan dia kelaparan, dia pasti akan datang mengemis ke kantor ini. "Sudahlah. Biarkan dia," kataku sambil kembali duduk, mencoba terlihat tidak peduli meski hatiku gelisah. "Ada lagi yang mau kau sampaikan? Kalau tidak, keluar. Aku mau istirahat." Bimo tidak bergerak. Dia masih berdiri di sana, tangannya memegang sebuah map coklat yang terlihat agak lembab di bagian ujungnya. "Ada satu hal lagi, Tuan," kata Bimo. Suaranya berubah serius, nada ketakutan tadi berganti dengan nada urgensi yang mendesak. "Ini tentang tugas yang Tuan berikan bulan lalu. Investigasi ulang mengenai insiden di tangga rumah 2 tahun lalu." Aku mengerutkan kening. Kenapa baru sekarang? Kasusnya sudah selesai. Kirana sudah dihukum. Tuan harus membaca ini. Sekarang, Bimo meletakkan map itu di atas meja kerjaku. Dengan malas aku meraih map itu. 2 tahun lalu, Kirana dituduh mendorong Elisa, selingkuhanku saat itu, dari tangga hingga Elisa mengalami keguguran. Saksi mata, pembantu rumah tangga yang baru bekerja seminggu, melihat Kirana di atas tangga, dan Elisa tergeletak di bawah dengan darah mengalir di antara kakinya. Dokter pribadi Elisa memberikan surat keterangan keguguran. Bukti itu cukup untuk membuat Kirana divonis 2 tahun penjara, atas tuduhan penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa janin. Aku membuka map itu. Lembar pertama adalah rekam medis dari sebuah rumah sakit besar di Singapura. Nama pasien, Elisa Bramantio. Tanggal pemeriksaan, 2 tahun lalu, 1 bulan sebelum insiden. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan medis itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Ada istilah-istilah yang tidak kupahami, tapi kesimpulannya tertulis jelas dalam bahasa Inggris di bagian bawah. Patient has undergone total hysterectomy 3 years ago due to severe CSTS. Conception is impossible. Pasien telah menjalani pengangkatan rahim total 3 tahun lalu. Pembuahan tidak mungkin terjadi. Tanganku gemetar. Kertas itu rasanya seperti terbakar di ujung jariku. "Apa ini?" bisikku. "Elisa tidak pernah hamil, Tuan." Suara Bimo terdengar seperti gema yang jauh. "Dia sudah tidak punya rahim setahun sebelum dia bertemu Tuan." Tapi darah itu," Dokter Gunawan bilang. "Darah itu sirup merah dicampur darah ayam, Tuan. Kami menemukan bukti transfer besar dari rekening ayah Elisa ke rekening Dokter Gunawan sehari setelah kejadian. Dan pembantu yang menjadi saksi itu, dia adalah sepupu jauh dari sopir keluarga Elisa. Semuanya sandiwara, Tuan." Duniaku runtuh.
Aku merasa lantai di bawah kakiku ambruk. Napasku sesak seolah oksigen di ruangan ini tiba-tiba tersedot habis. Jadi, tidak ada anak, tidak ada calon putra mahkota yang kudambakan, dan yang lebih mengerikan, Kirana, istriku. Wanita yang mendampingiku dari nol. Wanita yang kuseret ke kantor polisi sambil mencaci makinya sebagai pembunuh. Wanita yang memohon-mohon di kakiku sambil bersumpah dia tidak menyentuh Elisa. Tapi kutendang karena aku dibutakan oleh kesedihan kehilangan anak palsu itu. Aku telah memenjarakan istriku yang tidak bersalah demi melindungi seorang penipu. Bohong. Gumamku. Ini pasti bohong. Aku membanting map itu ke lantai. Kau bohong, Bimo, teriakku kalap. Aku menyapu semua barang di atas mejaku. Laptop, lampu kerja, tumpukan berkas, gelas kristal mahal itu, semuanya berhamburan pecah berantakan di lantai. Prang! Suara pecahan kaca menggema, tapi tidak bisa mengalahkan suara retakan di dalam dadaku. Bimo tidak mundur. Dia menatapku dengan tatapan iba yang menyakitkan. Itu fakta, Tuan. Kami sudah memverifikasi ke rumah sakit di Singapura. Elisa memalsukan kehamilannya untuk mengikat Tuan agar segera menceraikan Nyonya Kirana. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di kursi kebesaranku, menutupi wajah dengan kedua tangan. Bayangan wajah Kirana saat sidang vonis kembali menghantuiku. Saat itu dia tidak menangis. Dia hanya menatapku lurus, dan berkata tanpa suara, "Kamu akan menyesal, Mas." Sekarang aku mengerti arti tatapan itu. Itu bukan tatapan kebencian, itu adalah tatapan kekecewaan yang amat dalam. Dia tahu kebenarannya, tapi tidak ada satu orang pun yang percaya padanya, termasuk suaminya sendiri. Ya Tuhan! Rintiku. Suaraku pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Apa yang sudah kulakukan? Aku teringat Kirana di tengah hujan tadi. Berjalan kaki, basah kuyup, membawa tas lusuh, menolak uangku. Pantas saja dia bilang Kirana yang kukenal sudah mati. Aku yang membunuhnya. Aku yang membunuh jiwanya dengan tangan kotorku sendiri. Siapkan mobil, perintahku dengan suara bergetar. Aku bangkit berdiri, tidak peduli pada kekacauan di ruanganku. Tuan mau kemana? Tuan ada meeting. Persetan dengan meeting, bentakku. Air mata mengalir di pipiku, panas dan menyengat. Cari Kirana, cari dia sampai dapat. Kerahkan semua orang. Aku harus menemukannya malam ini juga. Aku berlari keluar ruangan seperti orang gila. Aku harus bersujud di kakinya. Aku harus memohon ampun. Meski aku tahu, dosa ini mungkin tidak akan pernah terhapuskan seumur hidupku. Sudut pandang, Kirana. Aroma karbol murahan yang menyengat hidung ini sudah menjadi teman akrabku selama 2 minggu terakhir. Baunya tajam, menusuk, seolah ingin mengikis habis sisa-sisa bau penjara yang mungkin masih menempel di pori-pori kulitku. Aku memeras kain pel dengan tangan yang kasar dan kapalan, lalu kembali menggosok lantai keramik sebuah gedung perkantoran tua di pinggiran Jakarta. Punggungku terasa remuk. Sudah 5 jam aku bekerja tanpa henti, membersihkan toilet, lorong, dan tangga darurat. Gajinya tidak seberapa, hanya cukup untuk membayar sewa peta kontrakan sempit di Gang Tikus dan makan nasi bungkus sekali sehari. Tapi aku bersyukur. Setidaknya di sini, tidak ada sipir yang meneriaki namaku dengan nomor tahanan. Di sini, aku hanyalah hantu. Orang-orang yang lewat, para pegawai kantoran dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilap, tidak pernah benar-benar melihatku. Bagi mereka, aku hanyalah bagian dari properti gedung, sama tidak pentingnya dengan tempat sampah di sudut ruangan. Heh, itu di pojok masih ada noda kopi. Mata lo taruh di mana? Bentak mandor kebersihan, seorang pria parubaya dengan perut buncit yang gemar mencari kesalahan. Iya, Pak. Maaf, jawabku lirih, segera berlutut untuk menggosok noda hitam di lantai itu. Aku tidak berani membantah. Di dunia luar ini, statusku sebagai mantan narapidana adalah cacat seumur hidup. Mencari pekerjaan sangat sulit. Ketika pemilik jasa kebersihan ini mau menerimaku tanpa meminta surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, aku langsung menyambarnya meski tahu upahnya jauh di bawah standar. Setelah jam kerja usai, aku berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu menuju satu-satunya tempat yang memberiku ketenangan.
Bukan kontrakanku yang pengap, melainkan sebuah pemakaman umum tua yang letaknya terjepit di antara gedung-gedung tinggi yang sedang dibangun. Di sanalah nenek beristirahat. Langit sore berwarna jingga kemerahan saat aku sampai di gundukan tanah yang masih basah itu. Nenek meninggal 3 bulan sebelum aku bebas. Aku tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Aku tidak bisa mencium tangannya. Saat kabar itu datang ke penjara, aku hanya bisa meraung di pojok sel isolasi, memukuli dinding hingga tanganku berdarah. Nenek adalah satu-satunya keluargaku, satu-satunya orang yang percaya bahwa aku tidak bersalah. Dan Dimas, dia bahkan tidak memberitahuku saat nenek sakit keras. Aku berlutut di samping nisan kayu yang sederhana. "Nek, Kirana datang," bisikku serak. Tanganku mencabuti rumput liar yang mulai tumbuh. "Maaf ya, Nek, Kirana belum bisa beli batu nisan yang bagus. Kirana baru dapat gaji pertama minggu depan. Nanti Kirana belikan bunga sedap malam kesukaan nenek." Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja. Rasanya seolah tangan keriput nenek sedang mengusap kepalaku. Disinilah aku merasa manusia kembali. Di tengah nisan-nisan bisu ini, aku tidak dihakimi. Namun, kedamaian itu pecah seketika. Suara deru mesin mobil mewah membelah kesunyian makam. Aku menoleh dan seketika darahku berdesir hebat. Sebuah SUV hitam mengkilap berhenti tepat di jalan setapak makam, melindas rumput liar tanpa ampun. Pintu terbuka. Sosok tinggi tegap dengan setelan jas mahal turun dari sana. Dimas. Tubuhku membeku. Refleks, aku mundur hingga punggungku menabrak nisan lain. Napasku mulai memburu. Ingatan itu datang lagi. Bukan kenangan manis pernikahan kami, tapi kenangan saat dia menyeretku keluar rumah, saat dia menunjuk wajahku di pengadilan dengan penuh kebencian. "Kirana," panggilnya. Suaranya terdengar lembut, tapi di telingaku itu terdengar seperti ancaman. Dia melangkah mendekat, sepatunya yang mahal menginjak tanah kuburan yang becek. "Jangan mendekat," teriakku histeris. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tubuhku gemetar hebat. Dadaku sesak, seolah oksigen di sekitarku tiba-tiba hilang. "Pergi. Pergi kamu." Dimas berhenti, mengangkat kedua tangannya seolah ingin menenangkan binatang liar. "Kirana, dengarkan aku dulu. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu tidak bersalah. Elisa, dia menipu kita." Kata-kata itu masuk ke telingaku, tapi tidak sampai ke hatiku. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. "Aku tidak peduli," jeritku. Air mata mulai mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Trauma itu seperti monster yang bangkit kembali. Setiap kali melihat wajahnya, aku melihat jeruji besi. Aku merasakan dinginnya lantai penjara. Aku merasakan pukulan narapidana lain yang membenciku karena dianggap pembunuh bayi. "Kau yang menjebloskanku ke sana. Kau yang membiarkan mereka menyiksaku. Jangan sentuh aku." Aku mundur lagi, tersandung akar pohon dan jatuh terduduk di tanah. Dimas tampak panik dan mencoba maju untuk membantuku berdiri. "Jangan sentuh." Aku melempar segenggam tanah ke arahnya. "Kau jijik padaku, kan? Kau bilang aku pembunuh. Pergi." Dimas terdiam. Wajahnya menyiratkan rasa sakit yang aneh saat melihatku begitu hancur. Dia menarik napas panjang, lalu ekspresinya berubah. Kelembutan yang tadi dia coba tampilkan menghilang, digantikan oleh topeng dingin seorang pebisnis yang biasa dia pakai. Mungkin dia sadar, bujuk rayu tidak akan mempan untukku yang sekarang. "Baik," katanya datar, meski matanya masih menatapku intens. "Kalau kamu tidak mau bicara baik-baik, kita bicara dengan bahasa yang kamu mengerti. Bahasa nasib." Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah dokumen terlipat dan melemparkannya ke pangkuanku. "Baca." Dengan tangan gemetar, aku membuka kertas itu. Itu adalah surat rencana pembangunan kota. Peta lokasi. Mataku terbelalak saat melihat area yang dilingkari merah. Itu adalah area pemakaman ini. "Perusahaanku baru saja memenangkan tender untuk pembangunan mall dan apartemen di kawasan ini," kata Dimas dingin. "Seluruh makam di sini akan digusur minggu depan. Termasuk makam nenekmu." "Tidak." Aku menggeleng lemah. "Kamu tidak bisa melakukan ini."
Ini tanah wakaf. Uang bisa mengubah segalanya, Kirana. Kamu tahu itu, potongnya cepat. Alat berat sudah siap di perbatasan. Kalau tidak ada halangan, minggu depan tempat nenekmu tidur ini akan jadi basement parkir. Kejam, teriakku. Aku bangkit dan menerjangnya, memukul dadanya dengan kepalan tanganku yang lemah. Kamu iblis. Nenek tidak salah apa-apa. Biarkan dia tenang. Dimas tidak bergeming. Dia membiarkanku memukulnya, lalu menangkap kedua pergelangan tanganku dengan mudah. Cengkeramannya kuat, tapi tidak menyakiti. Aku bisa membatalkannya, bisiknya, menatap lurus ke mataku. Aku bisa mengubah rencana pembangunan. Aku bisa membuat makam nenekmu tetap utuh, bahkan memugarnya menjadi lebih layak. Tidak akan ada yang menyentuh tanah ini. Aku berhenti meronta. Napasku tersengal. Apa maumu? Pulanglah, katanya. Satu kata yang terdengar sederhana tapi begitu berat. Pulang ke rumahku. Bukan sebagai istri, aku tahu kamu belum siap. Tapi tinggallah di sana. Aku butuh seseorang untuk merapikan arsip-arsip pribadiku di rumah. Kontrak kerja 1 tahun. Profesional. Aku menatapnya tidak percaya. Kau gila. Kau memintaku kembali ke neraka itu. Pilihannya ada di tanganmu, Kirana. Dimas melepaskan tanganku. Tanda tangani kontrak ini, tinggal di rumahku, dan makam nenekmu aman selamanya. Atau, tolak tawaranku, dan silakan cari tulang belulang nenekmu di antara gundukan tanah gusuran minggu depan. Aku menatap nisan kayu nenek yang miring. Membayangkan alat berat menggilasnya membuat hatiku nyeri luar biasa. Nenek adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa melindunginya saat dia hidup. Masa aku tidak bisa melindungi peristirahatan terakhirnya? Aku kalah. Sekali lagi, orang kaya ini menginjak leherku dengan sepatunya. Mana pulpennya? Tanyaku dengan suara mati. Dimas menyodorkan pulpen emas dari sakunya. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar saat menggoreskan tanda tangan di atas kertas perjanjian itu. Rasanya seperti menandatangani surat kematianku sendiri. Bagus, kata Dimas. Dia mengambil kembali kertas itu, lalu menatapku. Ada kilatan kelegaan di matanya, tapi juga kesedihan yang tak bisa kutebak. Bimo akan menjemputmu di kontrakanmu 1 jam lagi. Jangan bawa barang rongsokan. Di rumahku sudah tersedia semuanya. Dia berbalik dan berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh lagi. Meninggalkanku yang kembali terduduk di samping makam nenek, menangis tanpa suara. Aku telah menjual kebebasanku lagi. Kali ini bukan pada negara, tapi pada iblis yang pernah kucintai setengah mati. Sudut pandang, Dimas. Rumah ini besar, megah, dan sunyi. Dulu, aku membangun rumah di kawasan Menteng ini dengan impian akan dipenuhi suara tawa anak-anak dan kehangatan keluarga. Tapi nyatanya, rumah ini lebih mirip mausoleum. Dingin, kaku, dan penuh gema kesepian. Dan malam ini, kesunyian itu semakin terasa mencekik meski ada orang lain di sini. Kirana sudah datang. Bimo membawanya 2 jam yang lalu. Aku menempatkannya di kamar tamu di lantai bawah, kamar yang paling luas dengan jendela menghadap taman samping. Aku sengaja tidak menempatkannya di kamar utama kami di lantai atas. Aku tahu dia butuh ruang. Aku tahu kehadiranku adalah teror baginya. Aku duduk di ruang makan yang mejanya terbuat dari kayu jati utuh sepanjang 3 meter. Di atas meja, berbagai hidangan telah tersaji. Ayam bakar, sayur asem, tempe goreng, sambal terasi. Makanan rumahan sederhana yang dulu sering dia masak untukku saat kami baru menikah, dan masih tinggal di rumah kontrakan kecil. Aku meminta koki khusus untuk membuatnya, berharap aroma familiar ini bisa sedikit meredakan ketegangannya. Tuan, Nyonya Kirana sudah siap, kata pelayan rumah tangga yang baru. Aku mengangguk. Suruh dia ke sini. Kita makan malam bersama. Tak lama kemudian, Kirana muncul. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak melihatnya. Dia mengenakan gaun rumah sederhana berwarna krem yang disiapkan oleh pelayan. Gaun itu sopan dan tertutup, tapi terlihat kebesaran di tubuhnya yang kurus kering. Wajahnya pucat, tanpa riasan sama sekali. Matanya menatap lantai, enggan melihat sekeliling, apalagi melihatku. Dia berjalan seperti robot,
kaku dan waspada. Duduklah, pintaku, berusaha melembutkan suaraku. Dia menarik kursi di ujung meja, posisi terjauh dariku. Dia duduk tegak, tangannya diletakkan di pangkuan, saling meremas gelisah. Makanlah, Kirana. Ini semua makanan kesukaanmu dulu, kataku sambil menyodorkan piring berisi nasi dan lauk pauk. Kirana menatap piring itu. Bukan dengan selera, tapi dengan tatapan ngeri. Jakunnya bergerak naik turun. Dia diam saja, tidak menyentuh sendok garpu. Kenapa? Tidak selera? Atau mau menu lain? Tanyaku sabar. Koki bisa buatkan apa saja. Pasta? Steak? Mendengar kata daging, wajah Kirana berubah kehijauan. Dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Tubuhnya kejang sesaat, lalu dia berlari cepat menuju wastafel di sudut ruang makan. Huek. Suara muntah itu terdengar menyakitkan. Aku terlonjak dari kursi dan berlari menghampirinya. Dia membungkuk di wastafel, memuntahkan cairan bening karena perutnya kosong. Tubuhnya bergetar hebat. Kirana, kamu kenapa? Aku hendak memegang pundaknya, memijat tengkuknya seperti yang dulu sering kulakukan kalau dia masuk angin. Jangan. Dia menepis tanganku kasar, lalu mundur hingga punggungnya menabrak dinding dapur. Napasnya memburu. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Jangan kasih aku daging, jangan kasih aku makanan itu, baunya. Dia meracau. Matanya tidak fokus. Baunya seperti makanan basi di Blok C. Nasi itu ada belatungnya. Dagingnya bau bangkai tikus. Aku nggak mau makan. Ampun, Bu Sipir, saya nggak lapar. Hatiku mencelos. Dia sedang berhalusinasi. Dia kembali ke masa lalunya di penjara. Tuhan, apa yang mereka kasih makan di sana sampai dia trauma melihat makanan enak? Kirana, ini aku, Dimas. Ini bukan penjara, kataku pelan, mengangkat tangan tanda menyerah. Oke. Tidak ada daging. Kita ganti. Kamu mau bubur? Atau roti saja? Perlahan, kesadarannya mulai kembali. Dia menatapku, lalu menunduk malu. Tanpa bicara, dia mengangguk pelan. Malam itu berakhir dengan dia memakan setangkup roti tawar tanpa selai di kamarnya, sendirian. Aku kehilangan selera makan sama sekali. Tengah malam, aku terbangun karena haus. Saat berjalan melewati lorong lantai bawah menuju dapur, aku melihat pintu kamar Kirana sedikit terbuka. Cahaya lampu tidur menyelinap keluar. Aku berniat menutup pintunya rapat agar dia tidak terganggu. Tapi saat aku mengintip ke dalam, pemandangan di sana membuat kakiku terpaku. Kasur king size yang empuk dan berspray sutra itu kosong. Selimutnya masih terlipat rapi, tidak tersentuh sama sekali. Kemana dia? Mataku menyapu ruangan dan menemukannya. Kirana tidur meringkuk di lantai pojok kamar, di atas karpet tipis, di celah sempit antara lemari dan dinding. Dia tidur dalam posisi janin, memeluk lututnya erat-erat. Tidak ada bantal. Tangannya menjadi tumpuan kepala. Kenapa dia tidur di situ? Saat aku hendak melangkah masuk untuk memindahkannya, dia bergerak sedikit dalam tidurnya. Gaun tidurnya tersingkap di bagian punggung, karena posisinya yang meringkuk. Mataku menangkap sesuatu yang ganjil di kulit punggungnya yang putih pucat. Aku menyipitkan mata, lalu mendekat perlahan dengan langkah tanpa suara. Jantungku berhenti berdetak. Di punggung istriku, tercetak jelas jaringan parut yang mengerikan. Ada bekas garis-garis panjang yang menonjol, bekas cambukan atau pukulan benda tumpul yang sudah sembuh tapi meninggalkan keloid. Dan di dekat bahu kirinya, ada 3 bulatan kecil berwarna gelap. Bekas luka bakar. Seperti bekas sundutan rokok. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak. Lututku goyah. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Itu bukan luka lama. Itu luka yang dia dapatkan selama 2 tahun ini. 2 tahun. Selama 2 tahun aku tidur di kasur empuk ber-AC, makan makanan mewah, dan bepergian dengan mobil nyaman. Sementara di sana, istriku dipukuli, disundut rokok, tidur di lantai dingin yang keras, dan aku penyebabnya. Akulah yang mengirimnya ke tempat di mana manusia diperlakukan seperti binatang. Aku yang menandatangani surat pengantar ke neraka itu.
Sakit ampun. Kirana mengigau pelan, merintih dalam tidurnya. Wajahnya berkerut menahan nyeri yang terbawa mimpi. Air mataku tumpah. Deras, tanpa bisa kumasukkan kembali. Rasa bersalah yang selama ini menghantuiku kini berubah menjadi belati nyata yang menikam jantungku berkali-kali. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan maaf 1000 kali, ingin membawanya ke dokter terbaik untuk menghapus bekas luka itu. Tapi aku tidak berhak. Aku adalah monster yang menciptakan luka-luka itu. Tanganku terlalu kotor untuk menyentuh kulitnya yang terluka. Aku mundur perlahan, keluar dari kamar itu, dan menutup pintunya tanpa suara. Aku berlari ke ruang kerjaku di lantai atas, mengunci pintu, dan merosot di balik pintu. Di sana, di dalam kegelapan ruang kerja yang mewah itu, CEO Nusantara Properti yang ditakuti banyak orang, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Aku memukul-mukul dadaku sendiri yang terasa sesak, mencoba menghukum diri sendiri, tapi rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit melihat punggung Kirana. Malam itu, aku bersumpah demi Tuhan. Aku akan menghancurkan siapapun yang telah membuat Elisa memalsukan kehamilannya. Aku akan menghancurkan Elisa. Aku akan menghancurkan keluarganya. Aku akan membayar setiap tetes air mata dan setiap inci luka di tubuh Kirana dengan kehancuran total mereka. Dan setelah itu, setelah dendam ini lunas, aku akan membiarkan Kirana menghancurkanku, jika itu yang bisa membuatnya tersenyum lagi. Sudut pandang, Kirana. Gaun sutra berwarna merah marun ini membalut tubuhku dengan sempurna. Namun rasanya seperti lilitan ular sanca yang meremukan tulang rusukku. Kainnya yang halus dan dingin bersentuhan dengan kulitku, kontras dengan bekas luka-luka kasar di punggungku yang kini tertutup rapat oleh desain gaun yang elegan. Di cermin besar kamar rias, aku melihat pantulan seorang wanita asing. Wajahnya dipoles make-up mahal, bibirnya merah merekah, dan rambutnya ditata rapi menyembunyikan kekasaran akibat sampo murah penjara. "Kamu cantik sekali, Kirana," suara Dimas terdengar dari arah pintu. Aku tidak menoleh. Aku hanya menatap kosong pada bayangan di cermin. Cantik? Tidak. Ini bukan kecantikan. Ini adalah topeng. Dimas sedang mendandani mayat hidup agar pantas dipamerkan di hadapan kolega bisnisnya. "Kita tidak perlu lama-lama," lanjut Dimas, melangkah mendekat dan berdiri di belakangku. Dia mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya tampak gagah, sosok suami idaman semua wanita, sosok yang sama yang dulu mengirimku ke neraka. Tangannya hendak menyentuh bahuku, tapi berhenti di udara. Dia menarik tangannya kembali, sadar bahwa sentuhannya kini adalah racun bagiku. Hanya 1 jam. Aku perlu menunjukkan pada dunia bahwa kita baik-baik saja. Bahwa rumor perceraian itu tidak benar. Aku berbalik perlahan. "Baik, Tuan. Saya akan memainkan peran saya. Sebagai boneka pajangan Anda." Mata Dimas menyeratkan luka saat mendengar nada bicaraku yang datar dan formal, tapi dia tidak membantah. Dia tahu dia tidak punya hak untuk protes. Kami berangkat menuju Hotel Indonesia Kempinski di Bundaran Hai. Mobil membelah jalanan Jakarta yang gemerlap. Lampu-lampu kota yang dulu bagiku indah, kini terlihat menyilaukan dan menyakitkan mata. Aku lebih terbiasa dengan kegelapan sel atau keremangan lampu 5 watt di lorong penjara. Cahaya terang membuatku merasa telanjang, seolah semua orang bisa melihat cap narapidana yang terpatri di dahiku. Sesampainya di Grand Ballroom, suasana pesta langsung menyergapku. Suara denting gelas, tawa renyah yang dibuat-buat, dan aroma parfum mahal yang bercampur aduk membuat perutku mual. Ratusan orang berlalu lalang dengan topeng keramahan di wajah mereka. Para sosialita dengan berlian seukuran kelereng, para pengusaha dengan jam tangan seharga rumah. Mereka semua tersenyum, tapi mata mereka saling memindai, menilai harga pakaian lawan bicara. Dimas menggenggam tanganku. Erat. Mungkin takut aku kabur, atau mungkin dia butuh pegangan karena tangannya sendiri berkeringat dingin. Kami berjalan melewati kerumunan. "Wah, Pak Dimas. Sudah lama tidak terlihat," sapa seorang pria gemuk dengan cerutu di tangan. Matanya melirikku. "Dan ini, Bu Kirana, kan? Katanya sedang berobat ke luar negeri." Itu adalah narasi yang dibangun Dimas. Istrinya sakit, bukan di penjara. "Ya," jawab Dimas kaku. "Istri saya butuh istirahat total."
Aku hanya mengangguk pelan, memaksakan sudut bibirku terangkat sedikit. Rasanya kaku, seperti ada lem yang menahan wajahku. Orang-orang menatapku. Tatapan mereka menusuk. Apa mereka tahu? Apa mereka sedang membicarakan betapa kurusnya aku? Betapa matinya mataku? Dada kiriku mulai sesak. Suara-suara di sekitarku mulai berdengung, semakin lama semakin keras, bercampur dengan memori suara sipir yang memukul teralis besi. Teng, teng. Waktunya apel malam. Saya ke toilet sebentar, bisikku pada Dimas tanpa menunggu persetujuannya. Aku menarik tanganku dari genggamannya dan berjalan cepat, setengah berlari, menuju restrooom wanita. Begitu pintu toilet tertutup di belakangku, kesunyian menyambut. Aku bersandar di wastafel marmer yang dingin, mencoba mengatur napas. Tarik hembus. Kamu bukan di penjara, Kirana. Kamu di hotel. Aku membasuh tangan, menatap air yang mengalir bening. Tiba-tiba, pintu salah satu bilik toilet terbuka. Suara Hills mengetuk lantai marmer dengan irama yang sangat kukenal. Angkuh. Percaya diri. Aku mendongak menatap cermin. Di pantulan itu, sesosok wanita cantik dengan gaun emas berkilauan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang bergelombang, kulitnya mulus tanpa celah, dan di jari manisnya melingkar cincin berlian besar. Elisa. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Waktu seolah membeku. Wanita yang menghancurkan hidupku, wanita yang merebut suamiku, wanita yang memalsukan kematian janin demi memenjarakanku, kini berdiri di sana. Hidup, sehat, bahagia. Elisa tampak terkejut sesaat melihatku, tapi kemudian senyum sinis yang sangat kubenci itu merekah di bibirnya yang merah. Astaga, Kirana, ucapnya dengan nada mengejek yang dibuat-buat kaget. Dia melangkah maju, berdiri di sampingku di depan cermin, seolah membandingkan kecantikan kami. Aku dengar kamu sudah bebas. Wah, penjara benar-benar mengubahmu ya? Kamu terlihat kering. Seperti bunga layu yang lupa disiram. Aku mencengkeram pinggiran wastafel, hingga buku-buku jariku memutih. Jangan ladeni. Jangan bicara. Pergi saja. Kenapa diam saja? Elisa tertawa kecil, membuka pouch make-up-nya dan mulai memoleskan lipstik. Santai seolah tidak ada dosa di antara kami. Masih syok karena suamimu lebih memilihku waktu itu? Oh, sorry, ralat. Mantan suamimu, kan? Tapi aku lihat kalian datang bareng. Apa kamu mengemis minta balikan setelah keluar dari bui? Cukup, Elisa, suaraku bergetar rendah. Elisa menutup lipstiknya dengan bunyi klik yang nyaring. Dia menoleh padaku, matanya berkilat jahat. Cukup? Apanya yang cukup? Penderitaanmu? Belum, Kirana. Harusnya kamu bersyukur cuma 2 tahun. Aku sebenarnya mau kamu membusuk di sana selamanya. Kenapa? Tanyaku. Kenapa kamu tega memfitnahku? Kamu tidak pernah hamil, Elisa. Kamu tahu itu. Mata Elisa membelalak sedikit, tapi bukannya takut, dia malah tertawa. Tawa yang mengerikan. Oh? Jadi Dimas sudah tahu? Pintar juga dia akhirnya. Terus kenapa? Kamu mau lapor polisi? Siapa yang akan percaya omongan mantan napi sepertimu lawan istri pengusaha tambang sepertiku sekarang? Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Gimana rasanya, Kirana? Gimana rasanya mendekam di sel sempit, makan nasi cadong, dipukuli napi lain, demi menebus dosa membunuh anak yang gak pernah ada? Kalimat itu meledak di kepalaku seperti granat. Darahku mendidih, bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang meluap tak terkendali. Bayangan malam-malam sepi di sel isolasi, bayangan wajah kecewa nenek yang tidak bisa kutemui, bayangan siksaan fisik yang kuterima, semuanya karena kebohongan wanita ini. Dan dia tertawa. Dia menikmati kehancuranku sebagai hiburan. Duniaku memerah. Kamu iblis, desisku. Dan kamu pecundang, balas Elisa meremehkan. Lihat dirimu. Jelek, kurus, penuh trauma. Dimas cuma kasihan sama kamu. Nggak ada laki-laki yang mau menyentuh wanita bekas penjah. Perang. Aku tidak sadar kapan tanganku bergerak. Yang ku tahu, kepalan tanganku sudah menghantam cermin besar di hadapan kami. Kaca tebal itu retak 1000, lalu pecah berhamburan.
Pecahannya berjatuhan ke wastafel dan lantai. Elisa menjerit histeris, melompat mundur. Ah! Gila! Kamu gila! Aku tidak merasakan sakit. Aku menatap tanganku yang kini berlumuran darah segar. Pecahan kaca menancap di kulitku, merobek daging hingga terlihat tulang putih di sela-sela merah. Darah menetes deras ke lantai marmer putih, menciptakan pola abstrak yang mengerikan. Aku tidak menyerang Elisa. Aku tidak menyentuhnya seujung jari pun. Tapi aku mengambil satu pecahan kaca besar dengan tangan kiriku yang gemetar. Kamu mau lihat kehancuran? Bisikku, melangkah maju mendekati Elisa. Mataku tidak berkedip, menatapnya lurus. Ini kehancuran, Elisa. Ini yang kamu berikan padaku setiap hari selama 2 tahun. Aku menggoreskan pecahan kaca itu ke lenganku sendiri, menambah luka baru di atas luka lama. Darah mengucur. Jangan dekat-dekat. Elisa mundur hingga punggungnya menabrak pintu bilik. Wajahnya pucat pasi, topeng angkuhnya runtuh seketika digantikan ketakutan murni. Dia melihat kegilaan di mataku, kegilaan yang tercipta dari penderitaan panjang. Lihat, teriakku, membanting pecahan kaca itu ke kaki Elisa. Darah ini asli, bukan sirup merah seperti sandiwaramu. Kamu mau main drama? Ayo kita main drama darah yang sebenarnya. Tolong. Elisa berteriak ketakutan, menutup wajahnya dengan tangan, menangis gemetar. Dia pikir aku akan membunuhnya. Padahal aku hanya ingin menunjukkan padanya betapa murahnya harga sebuah nyawa dan rasa sakit bagiku sekarang. Pintu toilet didobrak dari luar. Kirana. Dimas berlari masuk, diikuti oleh 2 petugas keamanan. Matanya langsung tertuju padaku yang berdiri mematung dengan tangan bersimbah darah, dan Elisa yang meringkuk ketakutan di sudut. Ya Tuhan! Dimas menerjang maju, tidak peduli pada Elisa. Dia langsung meraih tanganku yang hancur. Wajahnya pucat pasi. Apa yang kamu lakukan? Panggil ambulans. Cepat. Aku menatap Dimas dengan pandangan kosong, lalu beralih ke Elisa yang masih gemetar. Dia takut darah. Mas, kataku datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Padahal dia yang paling suka menumpahkan darah orang lain tanpa menyentuhnya. Tubuhku mulai lemas. Gelap perlahan merayapi pandanganku. Hal terakhir yang kuingat adalah Dimas merobek kemeja mahalnya untuk membalut luka di tanganku, air matanya menetes di atas lukaku yang menganga. Sudut pandang, Dimas. 3 hari berlalu sejak insiden di hotel itu. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagiku. Kirana sudah keluar dari rumah sakit, kini dia beristirahat di kamarnya. Kali ini aku memaksanya tidur di kasur, dengan pengawasan perawat 24 jam. Dokter bilang luka di tangannya butuh belasan jahitan, tapi luka di jiwanya? Tidak ada benang bedah yang bisa menyatukan kembali kewarasannya yang sudah tercabik-cabik. Aku duduk di kursi belakang mobil Alphard hitamku, menatap layar tablet dengan dingin. Di sampingku, Kirana duduk diam menatap jendela. Tangannya diperban tebal. Dia sangat tenang hari ini, ketenangan yang justru membuatku takut. Efek obat penenang dosis rendah, mungkin. Kita sudah sampai, Tuan. Suara sopir membuyarkan lamunanku. Mobil kami berhenti di seberang jalan sebuah butik mewah di kawasan Senopati. Elisa Eskutur. Tulisan emas itu terpampang megah di atas pintu kaca. Aku menoleh pada Kirana. Kirana, panggilku lembut. Dia menoleh perlahan. Matanya sayu. Lihat ke sana, tunjukku ke arah butik. Hari ini, aku akan menepati janjiku. Aku akan mengambil kembali apa yang mereka curi darimu. Bukan waktumu, tapi keadilanmu. Kirana mengikuti arah telunjukku, tapi wajahnya tetap datar. Tak lama kemudian, 3 mobil polisi dengan sirine yang dimatikan berhenti mendadak di depan butik itu. Belasan petugas berseragam lengkap dan beberapa orang berpakaian preman turun dengan sigap. Mereka menyerbu masuk ke dalam butik. Aku melihat keributan dari balik kaca etalase. Para pegawai berlarian panik. Dan kemudian, sosok itu muncul. Elisa. Dia diseret keluar oleh 2 polisi wanita. Tangannya diborgol ke belakang. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah padam karena marah dan menangis. Dia berteriak-teriak,
meronta, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman petugas terlalu kuat. "Lepaskan saya. Saya istri pejabat. Kalian tidak tahu siapa suami saya?" Teriakannya samar-samar terdengar hingga ke dalam mobil kami. "Suamimu juga baru saja dijemput KPK di kantornya 5 menit yang lalu," gumamku dingin, menjawab teriakan Elisa yang tidak bisa mendengarku. "Aku sudah menyerahkan semua bukti. Penggelapan pajak butik Elisa yang mencapai miliaran rupiah, pencucian uang suaminya, dan yang paling utama, bukti medis pemalsuan kehamilan serta penyuapan dokter dan saksi palsu 2 tahun lalu. Aku menggunakan semua koneksi, semua uang, dan semua kekuasaanku untuk memastikan proses hukum ini berjalan secepat kilat. Tidak ada celah bagi mereka untuk lolos." Beberapa wartawan yang sudah kuberi info tip-off mulai berdatangan, memotret Elisa yang sedang digelandang masuk ke mobil polisi. Kilatan flash kamera menghujaninya. Wajah yang dulu angkuh itu kini tertunduk malu, berusaha menutupi diri dari sorotan kamera yang akan menjadi headline berita nasional besok pagi. Sosialita penipu ditangkap, skandal palsu kehamilan terbongkar. Aku menoleh lagi ke Kirana, menantikan reaksinya. Aku berharap melihat senyum. Aku berharap melihat kepuasan. Aku berharap melihat binar kemenangan di matanya. "Lihat, Kirana," bisikku penuh harap. "Dia hancur. Dia akan masuk penjara, mungkin lebih lama darimu. Hartanya akan disita. Dia akan merasakan tidur di lantai dingin, makan nasi basi, dan dihina orang. Aku sudah membalaskan dendammu. Kamu puas, kan?" Kirana menatap pemandangan di seberang jalan itu tanpa berkedip. Dia melihat Elisa didorong kasar masuk ke dalam mobil polisi. Pintu dibanting. Sirine mulai dinyalakan, meraung-raung memecah siang. Perlahan, Kirana bersandar kembali ke jok mobil. Dia tidak tersenyum. Tidak ada air mata haru. "Mas," panggilnya pelan. "Ya, sayang." Aku mendekatkan wajahku, siap mendengar ucapan terima kasihnya. "Apa kalau dia dipenjara 10 tahun, 2 tahunku di sana bisa kembali?" tanyanya. Suaranya begitu lirih, tapi rasanya seperti tamparan keras di wajahku. Aku terdiam. "Maksudmu? Apa kalau dia miskin, bekas luka di punggungku akan hilang?" Dia mengangkat tangannya yang diperban. "Apa kalau dia menderita, mimpi burukku tiap malam akan berhenti?" Kirana menoleh padaku. Matanya kering, hampa. Melihat dia hancur tidak mengembalikan apapun. "Mas, lukaku tidak sembuh hanya karena dia terluka. Kamu pikir dengan menghancurkan dia, kamu jadi pahlawan?" "Tidak, Mas." Dia menggeleng pelan. "Kamu hanya penonton yang terlambat datang. Kamu menghancurkan dia bukan untukku, tapi untuk menebus rasa bersalahmu sendiri. Agar kamu bisa tidur nyenyak malam ini karena merasa sudah membela istrimu." Kata-kata itu menembus jantungku. Tepat sasaran. "Kirana, aku..." "Jalan, Pak," perintah Kirana pada sopir, memotong ucapanku. "Aku mau pulang. Aku lelah." Mobil perlahan melaju meninggalkan kerumunan di depan butik. Elisa sudah dibawa pergi, musuh sudah kalah, keadilan sudah ditegakkan. Tapi di dalam mobil mewah yang hening ini, aku sadar aku telah kalah telak. Aku bisa membeli hukum, aku bisa membeli keadilan, aku bisa menghancurkan hidup orang. Tapi aku tidak bisa membeli waktu. Aku tidak bisa memutar balik jam dinding untuk mencegah diriku sendiri menandatangani surat penahanan Kirana 2 tahun lalu. Kirana menutup matanya, bersandar lelah. Dan aku duduk di sampingnya, merasa lebih kerdil daripada debu jalanan. Jarak di antara kami di kursi belakang ini hanya beberapa sentimeter. Tapi rasanya seperti terpisah samudera yang tak akan pernah bisa ku seberangi lagi. Kemenangan ini terasa hambar. Seperti memakan abu. Sudut pandang, Kirana. Aroma terasi bakar dan bawang merah yang ditumis perlahan mulai memenuhi udara, bertarung sengit melawan aroma pengharum ruangan lavender otomatis yang menyembur setiap 15 menit di dapur mewah ini. Bagi hidung orang lain, mungkin ini hanya bau masakan biasa. Tapi bagiku, dan bagi lelaki yang sebentar lagi akan pulang itu, ini adalah aroma kenangan. Aroma masa lalu yang purba, dari 10 tahun yang lalu, saat atap rumah kami masih bocor dan dindingnya hanya batako tanpa plester.
Aku berdiri di depan kompor gas 6 tungku brand Italia, mengaduk nasi putih dingin di dalam wajan teflon besar. Tanganku yang kanan masih dibalut perban tipis. Sisa luka dari insiden di hotel minggu lalu, terasa sedikit kaku saat memegang spatula. Tapi rasa nyeri itu kabaikan. Fokusku hanya satu, membuat nasi goreng kampung. Makanan yang dulu menjadi mewah bagi kami di akhir bulan, saat gaji Dimas sebagai buruh proyek habis dan uang jahitanku belum cair. Malam ini, rumah besar di kawasan Menteng ini sunyi senyap. 1 jam yang lalu, aku memanggil kepala pelayan. Dengan suara tenang yang kubuat-buat, aku memberikan mereka semua bonus dadakan dan menyuruh mereka pulang atau beristirahat di pavilion belakang, jauh dari rumah induk. Saya ingin masak sendiri untuk Bapak malam ini. Privasi, kataku. Mereka menurut tanpa banyak tanya, mungkin berpikir ini adalah momen romantis rekonsiliasi suami istri. Mereka salah besar. Ini bukan rekonsiliasi. Ini adalah upacara perpisahan. Aku memasukkan kecap manis Bango, bukan kecap impor yang biasa dibeli Koki, ke dalam wajan. Warna nasi berubah menjadi coklat pekat mengkilap. Suara desis minyak panas terdengar seperti bisikan-bisikan kecil yang menyemangatiku. Tes. 1 tetes air mata jatuh ke dalam wajan, langsung menguap terkena panas. Aku buru-buru menyekanya dengan lengan baju. Tidak. Aku tidak boleh menangis. Air mataku sudah habis di penjara. Malam ini aku harus kuat. Aku harus memainkan peran terbaikku sebagai istri yang telah memaafkan. Terdengar suara derum halus mesin mobil di halaman depan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Dia pulang. Aku mengecilkan api, membiarkan nasi goreng itu tetap hangat. Tanganku bergerak cepat ke saku celemek. Aku mengeluarkan sebuah botol kaca kecil seukuran jempol. Isinya cairan bening, tidak berbau, tidak berasa. Ini adalah obat tidur dosis tinggi yang diresepkan psikiater untuk mengatasi insomnia parahku pasca bebas. Aku menimbunnya, tidak meminumnya, khusus untuk malam ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka tutup botol itu dan meneteskan seluruh isinya ke dalam gelas kristal berisi jus jeruk segar yang sudah kusiapkan di meja pantry. Aku mengaduknya sebentar dengan sendok panjang. Cairan itu larut sempurna, menyatu dengan bulir jeruk, menjadi senjata rahasia yang tak terlihat. Kirana? Suara itu terdengar dari arah ruang tamu. Langkah kaki berat mendekat. Aku berbalik tepat saat Dimas muncul di ambang pintu dapur. Dia masih mengenakan setelan kantornya, dasi sudah longgar, jas disampirkan di lengan. Wajahnya tampak lelah mengurus skandal Elisa, lelah menghadapi media, lelah dengan rasa bersalahnya sendiri. Namun, begitu matanya menangkap sosokku yang berdiri di dapur dengan celemek, wajah lelah itu seketika berubah. Matanya berbinar. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar, senyum penuh harap yang menyakitkan untuk dilihat. Sayang, panggilnya lagi, suaranya parau. Dia meletakkan tas kerjanya sembarangan di lantai, dan berjalan cepat menghampiriku. Kamu masak. Aku mengangguk pelan, memaksakan seulas senyum tipis. Nasi goreng, Mas. Seperti dulu. Dimas berhenti tepat di depanku. Dia menghirup udara dalam-dalam, matanya terpejam seolah sedang menghirup aroma surga. Baunya? Bisiknya bergetar. Ya Tuhan, baunya persis seperti di kontrakan Ciledug. Aku rindu sekali bau ini. Koki di sini masakannya enak, tapi rasanya asing. Ini wangi rumah, nah. Dia membuka matanya, menatapku dengan intensitas yang membuatku ingin mundur. Dia meraih tanganku yang tidak memegang spatula, menggenggamnya erat. Tangannya hangat, tapi bagiku terasa seperti borgol. Terima kasih, katanya sungguh-sungguh. Aku pikir setelah kejadian Elisa ditangkap, kamu masih butuh waktu lama untuk mau bicara padaku, apalagi memasak untukku. Ini berarti segalanya buat aku, nah. Aku menarik tanganku perlahan. Mandilah dulu, Mas. Ganti baju yang santai. Makanannya sebentar lagi siap. Oke. Aku mandi sebentar. 5 menit. Dimas bergegas pergi seperti anak kecil yang dijanjikan mainan, langkahnya ringan menaiki tangga. Aku menatap punggungnya yang menjauh.
Rasa bersalah sempat menyelinap. Dia terlihat begitu bahagia, begitu tulus ingin memperbaiki semuanya. Tapi kemudian bayangan sel penjara yang lembab itu kembali. Bayangan nisan nenek yang miring. Bayangan wajah Elisa yang mengejek. Bayangan Dimas yang dulu menyeretku keluar rumah. Tidak. Kaca yang pecah, meski direkatkan kembali dengan lem emas sekalipun, tetaplah kaca yang retak. Aku tidak bisa hidup dengan retakan itu seumur hidupku. 10 menit kemudian, kami duduk berhadapan di meja pantry kecil di dapur. Aku sengaja tidak menyajikan makan malam di ruang makan utama yang mejanya sepanjang 3 meter itu. Terlalu jauh. Terlalu dingin. Di hadapan Dimas, sepiring nasi goreng kampung lengkap dengan telur mata sapi setengah matang, kerupuk udang, dan acar timun tersaji mengepul panas. Di sampingnya, gelas jus jeruk, spesial, itu menunggu. Dimas makan dengan lahap. Sangat lahap. Dia menyuap nasi itu sendok demi sendok seolah dia tidak makan berhari-hari. Sesekali dia terhenti, mengunyah pelan sambil menatap langit-langit dapur, matanya berkaca-kaca. Ingat enggak, Nah? Tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan yang hanya diisi denting sendok. Waktu ulang tahun pernikahan kita yang kedua, kita cuma punya uang 15.000. Kamu masak nasi goreng ini, tapi telurnya cuma 1, jadi kita bagi 2. Aku menunduk menatap piringku, mengaduk-aduk nasi tanpa memakannya. Ingat, Mas. Kamu kasih bagian kuning telurnya buat aku. Kamu makan putihnya saja. Dimas tertawa getir. Waktu itu aku janji sama kamu. Aku bilang, sabar ya, nah. Nanti kalau aku sukses, aku bakal belikan kamu restoran. Kamu nggak perlu masak lagi. Kamu tinggal tunjuk menu apa saja, aku belikan. Dia meletakkan sendoknya, menatap sekeliling dapur mewah ini. Sekarang aku bisa beli restorannya, nah. Aku bisa beli hotelnya sekalian. Tapi, suaranya pecah. Air mata menetes jatuh ke pipinya. Tapi rasanya hambar. Ternyata, nasi goreng 15.000 yang kita makan berdua di lantai tikar itu, jauh lebih enak daripada steak wagyu yang kumakan sendirian di meja marmer ini. Dia menatapku lekat. Maafkan aku, Kirana. Maafkan aku yang lupa diri. Maafkan aku yang silau harta sampai lupa siapa yang nemenin aku dari nol. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku mengangkat wajahku. Melihat pria di hadapanku ini menangis terseduh-seduh. Dulu, air matanya adalah kelemahanku. Dulu, aku akan langsung memeluknya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, hatiku terasa kebas. Mati rasa. Sudahlah, Mas, kataku datar. Masa lalu sudah lewat. Habiskan makannya. Minum jusnya. Dimas mengangguk, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Dia merasa lega karena mengira aku mulai melunak. Dia kembali makan, lalu saat nasi di piringnya tandas, dia meraih gelas jus jeruk itu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Segar sekali kelihatannya, katanya, lalu menempelkan bibir gelas itu ke mulutnya. Dia meneguknya. 1 tegukan besar. 2 tegukan. Hingga setengah gelas isinya berpindah ke dalam perutnya. Ah! Desahnya puas. Terima kasih, sayang. Aku hanya mengangguk. Tanganku meremas kain serbet di bawah meja hingga buku jariku memutih. Maafkan aku, Mas. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa pergi tanpa kau kejar. Waktu merayap lambat. 5 menit berlalu. Percakapan mulai melambat. Besok. Dimas menguap lebar, matanya mulai sayu. Besok kita liburan yuk? Ke Bali? Atau ke Swiss? Kamu butuh udara segar? Lihat besok saja, Mas, jawabku. Iya, besok. Kepalanya mulai terkulai. Matanya berkedip berat, berjuang melawan kantuk yang tiba-tiba menyerang dengan dahsyat. Kok aku, ngantuk banget ya? Padahal tadi. Kamu lelah, Mas, bisikku. Iya, lelah. Dia menumpukan dagunya di tangan, menatapku dengan pandangan kabur. Nah, kamu cantik banget malam ini. Jangan pergi ya. Jangan tinggalin aku lagi. Tidurlah, perintahku lembut. Janji jangan pergi. Suaranya menghilang menjadi gumaman tak jelas.
Perlahan tapi pasti, pertahanannya runtuh. Kepalanya jatuh perlahan kelipatan tangannya di atas meja. Napasnya berubah menjadi dengkuran halus yang teratur. Dia tertidur. Sangat pulas. Keheningan kembali menyelimuti dapur itu. Hanya ada suara dengungan lemari es dan napas Dimas. Aku bangkit berdiri. Kakiku terasa ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundakku. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Aku berjalan mengelilingi meja, berdiri di sampingnya yang sedang terlelap. Aku menatap rambutnya yang mulai memutih di bagian tepi, tanda stres selama 2 tahun ini. Aku menatap punggung tangannya. Kamu benar, Mas, bisikku pada sosok yang tak bisa mendengar itu. Kita pernah bahagia. Sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu sudah mati 2 tahun lalu. Di hari kamu lebih percaya pada darah palsu Elisa daripada sumpah istrimu. Aku mengangkat tangan kiriku. Menatap cincin kawin emas putih bertahtakan berlian kecil di jari manisku. Cincin yang dia pasangkan kembali dengan paksa saat aku keluar dari penjara. Perlahan, aku menariknya keluar. Cincin itu meluncur mudah melewati ruas jari-jariku yang kurus. Aku meletakkan cincin itu di atas meja, tepat di samping gelas jus yang masih tersisa setengah. Bunyi logam beradu dengan kaca terdengar nyaring di telingaku. Ting! Itu adalah bunyi perceraianku. Aku tidak membawa koper. Aku tidak membawa baju-baju mahal di lemari. Aku tidak membawa perhiasan, tas branded, atau kartu kredit unlimited itu. Semua itu milik Nyonya Dimas. Dan aku meninggalkan identitas itu di sini, di rumah mewah yang dingin ini. Aku berjalan ke kamar tamu, mengambil tas ransel kain lusuh yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Isinya hanya 2 setel pakaian sederhana yang kubeli di pasar loak, foto almarhumah nenek, dan uang tunai 3 juta rupiah. Hasil tabunganku menjadi cleaning service dan sisa uang belanja yang kusisihkan diam-diam. Cukup untuk tiket bus. Cukup untuk memulai hidup baru. Aku berjalan menuju pintu belakang yang terhubung ke garasi samping. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah dapur. Melihat punggung suamiku yang tertidur di bawah lampu kristal yang megah tapi kesepian. Selamat tinggal, Mas, ucapku tanpa suara. Semoga kamu menemukan bahagiamu, karena bahagiaku bukan lagi di sini. Aku membuka pintu, melangkah keluar menembus malam. Angin Jakarta menyambutku. Tidak ada hujan kali ini. Langit cerah, bintang-bintang terlihat samar di balik polusi kota. Aku memanjat pagar tembok samping yang tidak terlalu tinggi, menghindari pos satpam di depan. Begitu kakiku mendarat di aspal jalanan umum di luar kompleks, aku tidak berlari. Aku berjalan santai. Setiap langkah menjauh dari rumah itu, dadaku terasa semakin lapang. Paru-paruku serasa baru belajar bernapas lagi. Aku bukan buronan. Aku bukan istri durhaka. Aku adalah Kirana. Hanya Kirana. Dan malam ini, dunia terasa begitu luas dan penuh kemungkinan. Sudut pandang, Dimas. 3 tahun kemudian. Kaca jendela mobilku berembun. Di luar sana, kabut putih tebal turun menyelimuti jalanan aspal sempit yang berkelok-kelok membelah bukit. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada kemacetan Sudirman, tidak ada klakson yang saling bersahutan. Hanya ada hijau. Hijau pohon pinus, hijau ladang sayur, dan hijau tebing yang basah oleh embun pagi. Ini adalah kawasan kaki Gunung Bromo. Udaranya tipis, dingin, menusuk tulang, jenis dingin yang berbeda dengan dinginnya AC kantorku. Ini dingin yang menyegarkan, yang membersihkan paru-paru dari debu kota. Aku memarkirkan mobil SUV-ku jauh di bawah, di dekat sebuah warung kopi desa, agar suara mesinnya tidak mengganggu kedamaian tempat ini. Aku merapatkan jaket tebal berwarna gelap, menarik topi kupluk hingga menutupi sebagian dahi, dan mengenakan kacamata hitam. Penyamaran yang sempurna. Di sini, tidak ada yang mengenali Dimas Anggara, CEO Nusantara Group yang wajahnya sering muncul di cover majalah bisnis sebagai duda kaya paling sukses. Sukses. Kata itu terasa hambar di lidahku. 3 tahun ini, rekening banku semakin gemuk. Proyek-proyekku merajai Jakarta. Elisa sudah membusuk di penjara wanita, menjalani vonis 8 tahunnya. Mantan mertuaku bangkrut dan stroke. Dendamku lunas. Tapi setiap malam,
Aku pulang ke rumah yang terasa seperti mausoleum. Rumah yang besar, megah, dan kosong melompong. Tidak ada suara tawa. Tidak ada bau masakan. Cincin kawin Kirana yang dia tinggalkan di meja makan malam itu masih kusimpan di dalam kotak kaca di kamarku, seperti artefak suci dari peradaban yang hilang. Detektif swasta kepercayaanku butuh waktu 1 tahun untuk menemukan jejaknya. Kirana sangat pandai menghilang. Dia tidak menggunakan nama aslinya, tidak menggunakan rekening bank, tidak meninggalkan jejak digital. Tapi akhirnya, mereka menemukannya di desa terpencil ini. Aku tidak langsung datang. Aku takut. Aku butuh 2 tahun hanya untuk mengumpulkan keberanian melakukan perjalanan ini. Bukan untuk memaksanya pulang, aku sudah cukup sadar diri untuk tidak melakukan kebodohan itu lagi, tapi hanya untuk melihatnya. Sekali saja. Memastikan dia hidup. Memastikan dia baik-baik saja. Aku berjalan mendaki jalan setapak berbatu. Suara gemericik air sungai kecil terdengar di sebelah kiri. Kicauan burung liar bersahutan. Langkahku terhenti saat melihat sebuah rumah kayu mungil di atas bukit kecil. Rumah itu sederhana, sangat sederhana dibandingkan dengan pos satpam di rumahku di Jakarta. Dindingnya dari papan kayu yang dipelitur gelap, atapnya genteng tanah liat tua. Tapi halamannya, ya Tuhan, halamannya adalah potongan surga. Ratusan bunga bermekaran di sana. Mawar berbagai warna, krisan kuning cerah, aster ungu, dan tanaman hias yang aku bahkan tidak tahu namanya. Semuanya tertata rapi, tumbuh subur seolah tanah di sini merestui keberadaan pemiliknya. Dan di sana dia berada. Kirana. Dia sedang berjongkok di dekat pagar kayu, memotong dahan kering dari tanaman mawar. Dia mengenakan kaos lengan panjang kedodoran berwarna abu-abu, celana training hitam, dan sepatu bot karet yang penuh tanah. Rambutnya diikat kuda asal-asalan, beberapa helai anak rambut menempel di pipinya yang berkeringat. Dia tidak terlihat seperti Nyonya CEO. Dia terlihat seperti petani desa. Tapi dia terlihat hidup. Tubuhnya kini lebih berisi, pipinya kemerahan terbakar matahari gunung, bukan pucat pasi seperti mayat hidup yang kujemput di penjara dulu. Matanya fokus dan tenang. Bude Kirana, Bude. Teriakan cempreng seorang bocah memecah keheningan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berlari menuruni jalan setapak, membawa sebuah layang-layang yang robek. Kirana menoleh. Dan saat itulah, duniaku berhenti berputar. Dia tersenyum. Senyum itu merekah lebar, tulus, hingga matanya menyipit membentuk bulan sabit. Gigi-giginya terlihat rapi. Itu adalah senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta padanya di bangku kuliah. Senyum yang kupikir sudah mati dibunuh oleh kejamnya penjara. Senyum yang selama 3 tahun ini tidak pernah mampir dalam mimpiku. Bagas. Jangan lari-lari, nanti jatuh, seru Kirana. Suaranya terdengar jernih, riang, tanpa beban. Bude, layanganku nyangkut di pohon nangka. Aduh anak itu manja. Kirana tertawa. Suara tawa itu mengalun merdu di udara pegunungan, bening seperti lonceng. Ya ampun, nyangkut lagi? Ya sudah, ayo Bude ambilkan galah dulu. Kamu tunggu di sini ya, jangan injak bunga Bude. Dia mengacak-acak rambut anak itu dengan penuh kasih sayang, lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Aku berdiri mematung di balik batang pohon besar di seberang jalan, berjarak 50 meter dari pagar rumahnya. Tanganku mencengkeram kulit pohon yang kasar. Dadaku sesak, tapi kali ini bukan karena sakit. Ini adalah perasaan lega yang bercampur dengan kesedihan yang teramat dalam. Selama ini, dalam arogansiku, aku berpikir mungkin dia menderita di luar sana. Mungkin dia kelaparan. Mungkin dia merindukanku. Mungkin dia menunggu aku datang menyelamatkannya lagi. Ternyata aku salah. Dia tidak butuh diselamatkan. Dia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Justru akulah penyakitnya. Akulah racun dalam hidupnya. Dan dengan perginya aku, dia sembuh. Dia mekar kembali. Aku menatap pot keramik putih yang kubawa dalam pelukanku. Di dalamnya tertanam bunga anggrek bulan kualitas terbaik. Bunga favoritnya. Dulu, aku janji akan membuatkan kebun anggrek untuknya, janji yang selalu kulupakan karena sibuk meeting. Aku menunggu sampai Kirana masuk ke dalam rumah agak lama. Dengan jantung berdegup kencang seperti maling,
aku menyeberang jalan. Aku meletakkan pot anggrek bulan itu tepat di depan pintu pagar kayunya. Di sela-sela daun anggrek yang tebal, aku menyelipkan sebuah amplop putih tebal. Isinya bukan uang, bukan cek, bukan kartu kredit. Isinya adalah sertifikat hak milik atas tanah makam di Jakarta, tanah tempat neneknya dimakamkan. Aku telah membelinya, memugarnya menjadi taman pribadi yang asri, dan memastikan dalam klausul hukum bahwa tanah itu tidak akan pernah bisa digusur oleh siapapun, termasuk oleh perusahaanku sendiri, sampai kiamat. Itu adalah satu-satunya cara aku bisa menebus dosaku pada neneknya, dan padanya. Aku tidak menulis surat panjang lebar. Di kartu ucapan kecil, aku hanya menulis 2 kata. Maaf, terima kasih. Setelah meletakkan itu, aku tidak berani berlama-lama. Aku berbalik dan berlari kecil kembali ke tempat persembunyianku di balik tikungan jalan yang menanjak. Napasku terengah-engah. Aku mengintip dari balik semak-semak. Kirana keluar dari rumah membawa galah bambu. Langkahnya terhenti mendadak di depan pagar. Dia melihat pot bunga itu. Bunga anggrek bulan putih yang mencolok di antara tanaman lainnya. Dia meletakkan galahnya. Dia berjongkok, menyentuh kelopak bunga itu dengan hati-hati, seolah takut itu adalah ilusi. Lalu tangannya meraih amplop itu. Aku menahan napas. Jangan dibuang, nah. Tolong jangan dibuang. Dia membuka amplop itu. Membaca sertifikat tanah di dalamnya. Bahunya menegang. Dia pasti tahu siapa pengirimnya. Tidak ada orang lain di dunia ini yang peduli pada makam neneknya selain si pendosa ini. Lama dia terdiam di sana. Angin gunung berhembus memainkan ujung rambutnya. Lalu, perlahan, dia mengangkat wajahnya. Dia menatap lurus ke arah jalanan, ke arah jejak kakiku yang mungkin tertinggal di tanah, ke arah tempat aku bersembunyi meski dia tidak bisa melihatku. Wajahnya tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Perlahan, sudut bibirnya terangkat. Sebuah senyum tipis. Sangat tipis, namun penuh kedamaian. Dia mendekap sertifikat itu ke dadanya, lalu mengangguk pelan ke arah kosong. Sebuah anggukan pengakuan. Sebuah anggukan perpisahan. Dia seolah berkata, aku memaafkanmu. Tapi jangan pernah kembali. Dia mengambil pot anggrek itu, membawanya masuk ke halaman, dan meletakkannya bersanding dengan bunga-bunga lain hasil jerih payahnya sendiri. Dia menutup pintu pagar. Klik. Bunyi kunci pagar itu terdengar final di telingaku. Aku merosot duduk di tanah, bersandar pada pohon pinus. Air mata mengalir deras di balik kacamata hitamku. Di tengah kesunyian hutan pinus ini, CEO yang ditakuti ribuan karyawan itu menangis tanpa suara. Aku kehilangan dia selamanya. Aku tahu itu. Tapi melihat senyumnya tadi, melihatnya hidup damai dan utuh kembali, beban raksasa yang menindih dadaku selama 3 tahun ini perlahan terangkat. Cinta tidak harus memiliki. Terkadang, bentuk cinta tertinggi adalah melepaskan, membiarkan orang yang kita cintai menemukan cahayanya sendiri, meski itu berarti kita harus tinggal dalam kegelapan. Aku bangkit berdiri, membersihkan celanaku dari tanah. Aku berjalan kembali menuju mobilku dengan langkah gontai namun hati yang lebih ringan. Aku akan kembali ke Jakarta. Kembali ke duniaku yang bising. Tapi mulai hari ini, aku bisa hidup sedikit lebih tenang. Karena aku tahu, di suatu tempat di kaki gunung, ada bunga anggrek yang mekar indah, dan akulah yang memastikan tanah tempatnya tumbuh tidak akan pernah terusik lagi. Selamat tinggal, Kirana. Cinta sejatiku.